kita udah punya tombol ya. Di sini kan udah ada tombolnya nih. Habis login nanti dia masuk ke activity yang setelah login ya. Kemudian di sini yang cek tagihan, eh, cek tagihan begitu diklik ini nanti kan fragmennya ditukar ya, ditukar sama yang ini ya. Nah ini juga begitu diklik back nanti dia akan balik lagi fragmennya ke yang ini lagi, gitu ya. Nah sekarang kita coba yang fragmen dulu aja. Tadi kan yang fragmen sudah ada contohnya, jadi sebetulnya tinggal di copy paste saja ya. Di sini sebelum login ini kan kita udah punya nih load fragment ya kan. Nih caranya seperti ini. Nah ini kita copy aja dia ke dalam fragmennya. Misalnya tadi yang cek tagihan ini ya. Ini kita copy dulu load fragment. Nah ini nanti pas belakangan aja ya. Ini kan view view group nanti aja. Jadi kita bikin event handlingnya dulu aja. Dicek tagihan fragmen ya. Cek tagihan fragmen kalau kita lihat ini dia. Di sini kan ada tombol cek tagihan. Nih. Kita udah kasih nama ID-nya BT tagihan ya. Jadi kita implement dulu nih di fragmennya tadi. Nah, di sini kita implement event handler. Event handler itu kalau di Android kita bikin metodenya public void misalnya apa ya? Klik button apa tadi? Cek tagihan. Kemudian di sini dia minta masukkan view. Nah, gini ya. Oke. Nah, begitu kita bikin seperti ini, nanti kita bisa pasang misalnya Android on keluar ya. Atau kita pasang di secara programatik. Secara programatik di sini berarti view button ya tadi ya. Tadi apa namanya? BT tagihan. Nah, ini ya. Nah, dia akan menghasilkan si button. Kita lihat dulu nama ininya ya. Nama Nah, di sini ada nama komponennya ya, button ini. Nih, button ya. Nah, kita implement on-click listener. On-click listener kita bisa langsung aja pakai anonymous inner class ya. Nah, gini, on-click. Begitu diklik ngapain? Nah, begitu diklik kita kita ambil fragmennya dulu ya. Kita ambil fragmennya, kemudian seperti tadi kan, begitu udah dapat fragmen manajernya, kita akan mengganti ya.
Nah, jadi kita harus agak naik nih, ya. Jadi di dalam tagihan ini, di dalam fragmen ini, si fragmen support itu kan support fragmen manager itu kan adanya di activity ini ya. Kalau di sini dia bisa langsung get support fragment manager. Tapi kalau di dalam sini nggak bisa karena dia nggak punya ya. Nah, jadi dia naik dulu ke activity-nya, minta support support fragment manager dari activity-nya ya. Nah, jadi di sini kita baru bisa fragment transaction. Nah, gini ya. Get support fragment manager, begin transaction ya. Begitu diklik pindah ke yang tadi ya. FT ini ya, replace kemudian ini tempatnya koma new apa tadi nama fragmennya. Oh, belum dibikin ya. Ya, kita bikin dulu deh. Hasil tagihan fragmen ya. Extends fragment. Nah, ini. Nah, gini ya. Hasil tagihan fragmen, kemudian di sini kita implement nah gini. Oke, sekarang kita tes dulu. Oh, error ya. Oh, mana errornya?
Oke, gini ya. Nah, kita back lagi, backnya masih error ya. Nah, jadi di sini begitu kita sebelum login, kita klik cek tagihan, dia masuk ke sini. Ya. Cuma ini backnya belum jalan, ini juga backnya belum jalan. Ya. Nah, kemudian di sini sama ya di tempat satu lagi. Bedanya tadi kalau yang di activity itu view-nya itu kalau kita implement event handling di sini, view-nya kita langsung dapat dari si activity-nya. Cuma kalau di fragment kita harus inflate dulu. Inflate itu artinya di load dulu XML-nya menjadi view, baru kita cari buttonnya di dalam view. Ya. Nah sekarang coba satu lagi kita implement juga di hasil tagihan ya. Nah berarti di sini kita tangkap dulu nih view fragment view sama dengan ini ya. Nah, ini kita tangkap dulu. Kemudian di dalam fragment view ini kan ada button ya. Button back nih. Button back ya. Nah, button back ini kita mau pasang. Jadi button btn back sama dengan fragment view find view by id r.id.btn back. Nah, ini namanya agak ini ya karena nanti back bisa banyak. Jadi kita kasih nama aja di sini bt back hasil tagihan btn. Ya yang konsisten aja tadi kalau btn berarti yang tadi kita ganti juga. Ini ya. bt login. Kemudian ya. Ya. Ya, ini ya. Itu caranya kita mengganti fragmen dari dari fragmen ya. Di dalam fragmen ada button diklik, kemudian kita ganti fragmennya. Tapi masih dalam satu activity. Nah sekarang kalau misalnya gimana kalau mau beda activity ya. Tadi kita kembali ke gambar kita tadi ya. Ini. Nah ini ya tadi gambarnya ya. Jadi activity dia membuat intent, kemudian intentnya dilempar ke Android, kemudian dia eh, apa sama Android akan dipakai untuk membuka activity yang kedua. Gitu. Nah, jadi di sini kita implement dulu ya, yang di sini login.
login fragment nih. Oke, ini sama di sini. View-nya kita tangkap dulu ya. Masih belum paham yang button klik ambil fragment. Oke. Dicek tadi kan masuk Ini ya, coba kita ulang lagi. Cek tagihan kan ya. Ini kan on click. Kan intinya kita mau yang ini kan ya. Kalau yang di sini kan, ini di dalam fragment gitu ya. ya kalau di dalam activity kan bisa langsung dijalanin. Kalau dilempar dari depan itu dibuat public nggak bisa. Yang mana yang ini? Public gitu. Bisa juga sih. Cuma apa ya? Nanti dipanggil sama orang lain. Gitu. Jadi lebih bagus kalau misalnya udah diurus di internal aja gitu. Kalau publik nanti ada kelas-kelas lain yang manggil ini jadi nggak karu-karuan nanti hasilnya. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Di sini kita implement dulu event handlernya, view fragment view sama dengan ini ya. Kemudian kita ambil buttonnya btn login sama dengan fragment view find view by id r.id.btn login. Nah, ini. Kemudian ini di casting dulu. Kemudian kita tambah btn login set on click listener new. Nah, gini ya. Nah, di sini kita mau bikin intent. Nah, kita lihat ke referensinya di sini ya. App komponen. Kemudian di sini ada intent dan intent filter. Nih, untuk menjalankan activity yang lain, kita bisa mempas intent ke start activity, ya. Nah, kita back dulu aja. Jadi intent itu ada dua macam, ada explicit, ada implicit. Kalau explicit itu langsung disebutkan yang mana yang mau dijalanin. Nah, dalam hal ini kan kita mau udah tahu nih, begitu diklik mau buka yang apa tadi yang setelah login ya. Jadi kita bisa pakai explicit intent. Nah, kalau implicit itu kita cuma menyebutkan ini ada action ini, datanya ini. Terserah siapa yang mau jalanin. Nah, itu implicit intent. Kalau implicit intent biasanya nanti akan ditawarkan kalau ada banyak aplikasi yang support. Gitu. Kayak share itu, share kan banyak tuh yang support, maka ditawarkan. Gitu. Nah, ini explicit intent ya. Nah, jadi kita jalanin nih ya, intent setelah login activity sama dengan new intent. Nah, dia minta konteksnya. This, mau nggak dia this? Bisa ya. Nah, kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan kelas mana yang mau dibuka ya. Jadi setelah login activity class. Oke. Nah, ini dia nggak mau ya. Jadi kita get activity dulu nih. Atau get context juga boleh. Nah, selanjutnya dia start service ya. Start activity. Ya. Nah, coba kita tes dulu. Oke, kita masuk ke login.
Nah, dia masuk ke sini ya setelah login activity. Login masuk ke sini ya. Nah, kemudian kita coba sekalian di sini. Nah, di sini ada, oh ini belum kita, ininya beda ya. Nah, kalau kita back, nah ini kan menunya gini. Setelah kita login, menunya jadi beda. Artinya dia sudah masuk ke dalam. Ya. Jadi seperti itu caranya untuk ganti activity. Jadi caranya kita bikin intent. Ini namanya explicit intent karena kita sebutkan mana yang mau dijalankan. Setelah itu ya udah kita panggil start activity, dimasukkan intentnya. Nah nanti di sini intent ini bisa kita isi data. Jadi kita implement login nanti. Jadi kita isi data dulu. Jadi, username-nya apa, password-nya apa, nanti akan dipakai di yang selanjutnya. Gitu. Ya. Oke, navigasinya seperti itu. Nanti setelah masuk kita tinggal lanjutkan ya. Setelah masuk sini ya, ininya kita customize dulu sehingga sesuai dengan UI mockup kita. Nah ini ya. Kalau sudah nanti baru kita implement fragmen-fragmennya satu persatu. Ya. Oke, seperti itu ya yang navigasi ya. Silakan dicoba dulu.